Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Prabowo yang disambangi oleh tim Musra relawan Jokowi ya. Nah, ini juga hal yang salah satu ya yang patut kita kritik terkait adanya relawan Jokowi gitu ya. Kenapa? Karena Jokowi itu kan sudah menjadi presiden ya, tidak perlu adanya relawan. Makanya yang dengan adanya relawan itu fungsinya seperti apa gitu ya. Nah, seharusnya yang paling masih bisa diusahakan adalah menjadi relawan ya, calon presiden yang akan nanti bertarung di Pilpres 2024. Ya, ini yang sesuai yang dilansir oleh detiknews.com ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Prabowo merasa terhormat disambangi tim Musra relawan Jokowi. Jakarta, pengurus Musyawarat Rakyat Musra yang merupakan gabungan relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo menyambut baik kedatangan dari para relawan Jokowi tersebut. Baru saja pada hari yang baik ini, Hari Pahlawan, saya mendapatkan kehormatan didatangi oleh Saudara Budi Ari dengan rekan-rekan, teman-teman dari Musyawarah Rakyat, dari relawan Jokowi, Projo ya, dan kawan-kawan, kata Prabowo kepada wartawan di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis 10 November 2022. Prabowo mengatakan dirinya mendapat masukan dari relawan Jokowi terkait hasil musrah yang telah diselenggarakan beberapa kali. Prabowo pun memberikan beberapa penjelasan kepada pengurus musrah tersebut. Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan Musyawarah Rakyat. Hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari bawah, dan mereka memberi masukan-masukan pada saya, dan saya juga memberikan penjelasan-penjelasan, ujar Prabowo. Prabowo menilai pertemuan pada kali ini berlangsung produktif. Komunikasi kedua pihak, baik Prabowo dan pengurus Musra, saling terbuka. Saya kira di hari yang baik ini kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif, saya kira. Jadi banyaklah hasilnya, di mana kita istilahnya tadi buka-bukaan gitu, ujarnya. Sebelum ketemu Prabowo ini, gabungan relawan Presiden Jokowi telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk membahas hasil kerja mereka. Budi Ari mengatakan komunikasi ini akan dilangsungkan dengan semua partai politik, parpol. Kita semua partai sejauh sebisa mungkin, sedapat mungkin semua partai kita komunikasikan, kata Budi Senin 7 November 2022. Budi menyebut sejumlah nama parpol lain yang akan dikunjungi antara lain PAN, P3, dan juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar, serta sejumlah parpol lainnya. Dan juga beberapa yang lain begitu. Mungkin kalau punya ada kesempatan juga kita ke partai-partai lainnya, ujarnya. Budi yang juga menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT menjelaskan dalam melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol, pihaknya tidak hanya akan membahas hasil musrah yang telah diadakan di beberapa kota sebelumnya, namun juga akan membahas pula agenda kebangsaan dan kerakyatan. Musrah ini Pak Presiden sudah perintahkan untuk terus dilanjutkan, karena ini alat rekam yang paling jujur tentang apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat, katanya. Hal tersebut, kata Budi, lantaran musrah merupakan salah satu dari 3 instrumen dalam menentukan pertimbangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Di samping survei dan keputusan politik masing-masing parpol, lembaga survei respondennya 1.200. Kami kalau sekali musrah 3.000-4.000 orang, kata Budi. Ya, sobat sekalian, jadi itu ya, ada kunjungan dari musrah ya kepada Prabowo Subianto ya di kediaman di Kertanegara. Jadi itu ada tidak hanya musrah ya, tetapi juga relawan dari Jokowi, Projo juga, dan kawan-kawan lainnya ya. Jadi apa yang menjadi bahasan kita kali ini adalah tentang relawan gitu ya, relawan, kemudian musyawarah rakyat, relawan Jokowi ya. Kita juga mempertanyakan tentang keberadaan relawan ya, tujuan kemudian
apa namanya, tentang eksistensi relawan itu ya, karena relawan itu kan kita harus mempertanyakan ya anggarannya itu dari mana ya. Secara kalau kita melihat relawan untuk Jokowi itu tidak diperlukan lagi ya. Kenapa? Karena Presiden Jokowi sudah menjadi presiden gitu ya. Yang paling butuh ya relawan untuk calon presiden yang akan nanti bertarung di Pilpres 2024. Nah, apalagi kita ketahui ya untuk Budi Ari ini ternyata juga Wakil Menteri Desa Tertinggal gitu ya. Jadi jabatan yang rangkap yang seharusnya menteri ya, salah satu bagian juga satu menteri harus menjalankan tugasnya sebagai menteri juga gitu ya. Tetapi ini kita lihat fokusnya lebih fokus sebagai untuk mengurusi relawan ya. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan ya terkait siapa juga yang nanti akan lebih dicalonkan oleh ataupun lebih dijagokan oleh presiden ya, apakah putra mahkota itu sebenarnya adalah Ganjar ataupun Prabowo ya, atau dua-duanya ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya, siapa nantinya ya, kalau kita berbicara secara pragmatis ya, apa untung ruginya ketika Jokowi ataupun relawan Jokowi dan Musra itu atau Jokowi sendiri itu siapa yang akan dimajukan sebagai capres. Nah, kalau kita melihat peluang siapa yang akan dimajukan capres ya, tentu saja ya, meskipun kemarin sudah ada apa namanya, omongan ya pada saat acara Perindo bahwasanya setelah Presiden Jokowi itu menang 2 kali Pilpres, ini jatahnya Prabowo. Nah, ini memang sudah juga dikritik oleh pendukung Jokowi juga ya, bahwasanya ini seharusnya memang ada pelanggaran konstitusi ya, diantaranya adalah tentang menyebutkan jatahnya Prabowo ya. Artinya kan ini tidak memikirkan bahwasanya presiden atau wapres ataupun dalam pilpres itu tentu saja yang menjadi pilihan nanti ya ditentukan oleh rakyat gitu ya. Nah, ini bukan masalah jatah-jatahan. Nah, kemungkinan yang menjadi dugaan ya, kemungkinan nanti presiden ataupun nanti calon yang akan dipilih itu ya bisa jadi sesuai dengan pesanan gitu ya. Nah, kita tidak tahu ya siapa yang akan lebih banyak dijagokan ataupun dimajukan, lebih difavoritkan oleh Presiden Jokowi, termasuk juga dalam ini relawan yang mengkomunikasikan dan juga mendeklarasikan di tiap-tiap daerah. Bisa saja dalam hal ini ya, itu statement Jokowi mendukung Prabowo, tetapi di lain pihak ya, di belakangnya lebih memilih Ganjar sebagai putra mahkota ataupun nanti yang dijagokan untuk maju dalam Pilpres 2024. Nah, kita juga melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh relawan ini benar-benar harus produktif ya, dari segi anggaran ya. Kita juga mempertanyakan ya anggaran tentang relawan Jokowi yang sampai saat ini bekerja ya, padahal Presiden Jokowi sudah 2 kali menjabat gitu ya. Jadi tidak perlu sebenarnya ada relawan yang saat ini masih bekerja untuk Jokowi ya. Bekerja untuk apa ya? Secara kalau kita melihat Jokowi sudah sudah menjabat, sudah menjadi presiden ya, tidak perlu dukungan lagi ya. Setelah ini ya selesai masa jabatannya ya, apakah perlu hal-hal yang lain ya. Makanya yang paling dipertanyakan adalah keefektifan adanya keberadaan relawan Jokowi ini ya. Nah, itulah ya, politik kita itu masih belum begitu transparan dalam hal segi keberadaan ya, dari segi anggaran, kemudian juga dari manfaat keberadaannya, dan kemudian ya politik di negeri ini itu masih bisa cair ya.
Bayangkan dulu itu ketika 2019 ya, antara Jokowi dan Prabowo itu terjadi ya dalam tanda kutip pembelahan massa ya antara cebong dan kampret. Nah, setelah Pak Prabowo itu gabung di kekuasaan ya, otomatis cebong dan kampret jadi gabung jadi kecepret ya, kecebong campret ya. Dan sekarang muncul istilah baru untuk pesaing dari kecepret ini, yaitu siapa ya, mereka yang mendukung calon di luar kekuasaan, siapa ya, Anies gitu ya. Jadi kecebong, kampret bagi yang mendukung Anies disebut kadrun ya. Jadi kecepret versus kadrun ya. Nah, ini yang terus menerus didengungkan oleh para buzzer gitu ya. Jadi yang mendukung Anies itu disebut kadrun, yang tentu saja ini ya kembali lagi hal-hal yang harus dijauhi ya, karena ini motifnya benar-benar bisa membuat polarisasi yang sifatnya negatif. Makanya kita ya juga mendorong para pemangku jabatan ini ya, stop lah ya dalam hal membuat polarisasi dari para pendukung gitu ya. Pun juga para relawan-relawan yang sudah bekerja ini juga harus bisa membuat opini bahwasanya kita semuanya itu adalah anak bangsa yang sama-sama ya menjalankan, mendorong pemerintah dalam hal ini untuk mencapai tujuan negara gitu ya. Apa saja itu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, menciptakan ketertiban umum ya. Nah, apakah tujuan-tujuan dasar ini sudah tercapai ya, atau malah kita itu ribut untuk mempersoalkan polarisasi yang terjadi selama ini yang belum reda-reda ya itu ya. Dan parahnya ini tetap dipelihara ya, seakan-akan suatu hal yang harus dipelihara untuk men-entertain ya masing-masing pendukung. Nah, kita juga ini suatu hal yang menarik gitu ya, karena dalam hal ini ya Prabowo itu yang sudah awalnya itu masih diharapkan oleh para pendukungnya, sekarang dengan adanya bergabung dengan kekuasaan otomatis sudah pure ya, membaur dengan kekuasaan. Dan sekali lagi para pendukung dan rakyat yang kemarin berjuang pada Pilpres 2019 itu benar-benar ya menjadi ya sangat diperjelas dengan itulah ya kondisi para politisi kita, itulah para kondisi politik kita yang pada prakteknya kita ketahui hanya sifatnya pragmatis ya, mencari keuntungan ya dengan mengabaikan tujuan yang real, yaitu untuk memperjuangkan ya kebutuhan rakyat. Nah sekarang tinggal peluru terakhir, yaitu tentang bagaimana kedepannya koalisi di luar istana, yang tentu saja sekarang nafsisnya juga masih tarik menarik gitu ya, antara bagaimana untuk tetap mempertahankan koalisi ini dengan mendukung Anies, ataupun kalau kita melihat saat ini ya masih terjadi perdebatan ya, dan alasan-alasan yang diambil salah satunya sesuai seloroh, di antaranya adalah bandar belum deal ya. Jadi ini kondisi politik kita yang tentu saja kalau kita melihat lebih mereka itu berebut ya, bertarung untuk kepentingan masing-masing elit politik ya, bukan lebih cenderung untuk memikirkan ya secara genuine ya kebutuhan rakyat. Nah, ini kan gambaran yang seharusnya rakyat itu dalam momentum Pilpres ini harus sadar bahwasanya kebutuhan ataupun kepentingan rakyat itu ya jauh dari panggang dari api ya. Karena politisi ini ya kita lihat
motifnya lebih cenderung untuk mendapatkan kekuasaan gitu ya. Dan untuk rakyat bagaimana ya, kita lihat sendiri gitu ya. Untuk janji-janji politisi ya, itu hanya didapat di awal saja ya, tetapi ketika mereka sudah menjabat, mayoritas ya, janji itu ketika tidak ditepati, rakyat juga susah untuk menagih janji tersebut ya. Nah, ini apakah nanti ketika salah satu calon capres yaitu yang diusung di luar istana yaitu Anies akan mempunyai karakter yang sama seperti politisi-politisi yang motifnya sama, yaitu untuk mencari kekuasaan semata, atau nanti ketika berkuasa tetap akan melihat kepentingan rakyat ya. Baik, itu saja ya, kita tunggu saja kelanjutannya terkait tarik menarik koalisi yang tentu saja juga keputusan ya dari relawan Jokowi dan Jokowi itu sendiri siapa yang akan diusung di Pilpres 2024 nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.